Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai hasil uji coba cara membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Dwi Kurnia Cahyani dengan NIM 2010801006. Saya Dita Paulina dengan NIM 2010801005. Saya Nasibur Rahma dengan NIM 2010801011. Saya Kreti Abelia Azumar dengan NIM 2020801016. Saya Nova Ramalia dengan NIM 2010801002. Baiklah, itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya untuk praktikum uji coba cara membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit akan diperagakan oleh Nova Ramalia. Kepada Nova dipersilakan. Percobaan terhadap larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, kita menggunakan batu baterai. Dan yang kedua, solatip. Yang ketiga, lampu. Yang keempat, gunting. Yang kelima, alat untuk penghantar listrik yaitu paku atau penghantar lainnya seperti sendok dan garpu juga bisa. Ada kabel. Ini kita memakai kabel yang dua seperti ini. Dan untuk alasnya saya menggunakan styrofoam. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nova Ramalia yang telah mempraktekkan cara membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh penyaji pertama, yaitu Dita Paulina. Kepada saudari Dita, dipersilakan. Pada percobaan yang dilakukan dengan menggunakan larutan gula, larutannya tidak terionisasi dalam air, maka larutan ini termasuk dalam larutan non-elektrolit dan tidak memiliki daya hantar listrik, karena lampunya tidak menyala dan tidak memiliki gelembung gas. Pada larutan garam, lampunya menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Hal ini menunjukkan bahwa larutan garam termasuk dalam larutan elektrolit kuat dan mempunyai daya hantar listrik yang baik. Pada larutan sabun, seharusnya termasuk dalam jenis larutan elektrolit, artinya dapat menghantarkan arus listrik karena air sabun bersifat basah di dalam air melepas ion OH-. Basa kuat NaOH tergolong jenis larutan kuat yang dapat terionisasi sempurna dalam air
dapat menghantarkan arus listrik, dan dapat menghasilkan gelembung gas. Namun, pada percobaan yang kami lakukan, lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Hal ini mungkin terjadi karena kesalahan alat uji elektrolit kami. Baiklah, terima kasih kepada saudari Gita Paulina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua, yaitu Fetty Abelia Ujmar. Kepada Fetty dipersilakan. Sini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah zat-zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ion atau dapat terionisasi sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Zat yang termasuk elektrolit yaitu asam, basa, dan garam. Berikut contoh dari larutan elektrolit yaitu H2SO4 atau asam sulfat, NaOH natrium hidroksida, dan Ca3PO4 2 kalsium fosfat. Selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat terurai menjadi ion-ion atau tak dapat terionisasi sehingga larutan jenis ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya yaitu COCNH2 urea, 2C2H2OH etanol, dan yang 3 C6H12O6 glukosa. Setelah itu ada juga terdapat larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat adalah elektrolit yang dapat terionisasi sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion pelarutnya dan umumnya menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik. Untuk contohnya yaitu asam HCl H2SO4. Untuk pengertian elektrolit lemah yaitu adalah elektrolit yang hanya terurai sebagai kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang buruk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan materi yang kedua dari Fetty Abelia Ujmar. Terima kasih kepada Fetty. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh pemateri yang terakhir, yaitu Ana Sitorahma. Kepada Ana dipersilakan. Baik, saya akan menyimpulkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan kuat lemahnya daya hantar suatu listrik, larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit yaitu sifat larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik atau dapat dikatakan sebagai penghantar listrik yang baik. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Larutan elektrolit mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1 atau mendekati 1. Sedangkan larutan non-elektrolit mempunyai derajat ionisasi sama dengan 0 atau tidak dapat terionisasi. Larutan elektrolit jika dinyalakan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan banyak sehingga lampu dapat menyala. Larutan non-elektrolit tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit yaitu larutan gula. Sedangkan contoh dari larutan elektrolit yaitu HCl, H2SO4, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Saya tutup presentasi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.